adik-adik. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, adik-adik pasti semuanya udah semangat dong. Coba Kak, kita cek. Kege Warrior, Let's go. Sekali lagi Kak. Kege Warrior, Let's go. Oke, semuanya adik-adik sudah bangkit berdiri. Oke, semuanya udah siap. Nah, kakak mau ingetin lagi nih 4 hal yang perlu kita siapkan sebelum ibadah. Ya nih. Apa aja itu adik-adik? Pertama itu ada Alkitab. Alkitab, Kedua, alat tulis. alat tulis, Yang ketiga, buku catatan. catatan, yang Yang terakhir keempat, bimbingan orang tua. bimbingan orang tua. Oke, adik-adik boleh ajak papa atau mama untuk ibadah bersama-sama. Iya. Kalau gitu adik-adik semuanya udah siap? Semuanya lipat tangan. Kita mau berdoa dulu ya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan kita. Ikutin Kak Nani berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Sebentar Tuhan, kami mau ibadah. Tuhan berkati kami, berkati kakak-kakak. Kami mau menyenangkan hatimu Tuhan. Kau berkati ya Bapa buat ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, semuanya udah siap memuji Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan, melompat buat Tuhan, beri yang terbaik hari ini. Kita mau tes dulu nih Kak, semangat adik-adik. Coba Kege Warrior, Let's go. Sekali lagi Kak, masih kurang semangat. Kege Warrior, let's go. Oke, semuanya kita mau nyanyi Kudaki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Di mana Tuhan ada? Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. di suka Tuhan ada, di suka kau ada, di duka juga Tuhan ada. Kau ada. Karena siapa? Karena Engkau Yesus. Katakan sekali lagi adik-adikku, daki-daki Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, Di kanan kau ada, di kiri kau ada. di mana lagi adik-adik? Di Atas dan di bawah kau ada, di suka Tuhan Tuhan. Kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri Kau ada. di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada. Kata siapa? Engkau Yesus. Tuh karena siapa adik-adik? Karena Engkau Yesus. Katakan sekali lagi, karena siapa? Karena Engkau Yesusku. Yuk adik-adik, kita siapin hati kita. Sebentar kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik boleh duduk, cari posisi terena, biar saat kita menyembah Tuhan nanti, biar hati kita dalam keadaan tenang, lembut, dan penuh kasih akan Tuhan.
Ya adik-adik, kita sama-sama angkat lagu Bapa Engkau Baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Aku menyembahmu. Adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Engkau baik, Yesus baik. Yuk adik-adik, kita ambil waktu ini untuk berterima kasih sama Tuhan, bersyukur sama akan apa yang sudah Tuhan kasih untuk kita untuk seminggu ini. Karena Tuhan telah baik buat kita. Kasih. Teman-teman boleh naikin syukurnya. Terima kasih. Yesus baik, ramai baik. Tuhan Yuk Yesus adik-adik, kita angkat lagu ini dari awal lagi. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta
sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Kakak pembina yang membawakan firman agar dapat menjadi penyambung lidahmu. Biar firman yang kami dengar bisa Tuhan kami pahami Tuhan, bisa kami mengerti, dan juga bisa kami perbuat Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan, untuk sahabat-sahabat kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan selama seminggu ini di sekolah kami, di rumah kami, maupun dengan teman-teman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Pasti dahsyat, luar biasa, yes. Minggu ini ketemu lagi dengan Kak Monik. Hari ini sebelum kita mulai firman Tuhan, kita siapin dulu yuk barang-barang yang perlu disiapkan, yaitu Alkitab, buku catatan, alat tulis, dan juga bimbingan orang tua. Yang udah siap, boleh ambil sikap duduk yang paling bagus, paling rapi. Kita mau mulai mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya nih Kak Monik mau tanya adik-adik, di sini siapa yang dari dulu nih sampai sekarang gak pernah berubah? Badannya, tinggi badannya, berat badannya, mukanya gak berubah dari sejak dulu. Ada gak? Yang dari bayi sampai sekarang masih sama? Atau dari lahir langsung segede sekarang? Ada gak? Oh, gak ada ya. Pasti semuanya pas lahir masih bayi kecil, terus abis itu makin lama makin besar, makin tinggi. Akhirnya sampai seperti sekarang. Kira-kira nih, kenapa sih kita nih semua berubah? Kak Monik yang dulunya masih anak-anak, masih kecil, masih pendek, sekarang bisa jadi sebesar ini. Adik-adik juga kenapa dulunya masih bayi digendong-gendong, sekarang udah bisa lari, udah bisa jalan, udah bisa main. Kenapa nih? Ada yang tahu nggak? Betul, karena kita semua bertumbuh. Ada yang tahu nggak bertumbuh itu apa? Ada nggak yang tahu? Nah, kayak pohon ya, pohon kita tanam pohon kecil. Kak Monik sekarang lagi tanam pohon jeruk adik-adik. Dari biji Kak Monik taruh di tanah, kasih pupuk, dikasih air, disiram setiap hari, dikasih makanannya tumbuhan itu. Akhirnya pohon jeruknya nih mulai bertumbuh sekarang udah sebesar ini nih pohon jeruknya. Ada Kak Monik punya beberapa, ada 5 kali kalau nggak salah. Artinya apa? Semua makhluk hidup itu pasti bertumbuh. Betul nggak adik-adik? Ini ada nih di pelajaran IPA nih kalau adik-adik inget ya. Semua yang makhluk hidup itu pasti bertumbuh dan berkembang. Nah, adik-adik juga sama, pasti bertumbuh dan berkembang. Nggak ada nih yang dari dulu sampai sekarang masih kecil terus. Nah, pasti udah pada gede-gede sekarang. Dulunya mungkin ada lihat di foto masih anak-anak bayi, masih imut-imut mukanya. Ya mungkin sekarang masih imut-imut juga kali ya. Nah, itu tandanya kita bertumbuh, itu tandanya kita apa? Kita hidup. Kalau makhluk hidup pasti bertumbuh. Begitu juga sama dengan selain yang jasmani ya, selain itu tubuh rohani kita juga harus bertumbuh. Kalau nggak bertumbuh tandanya rohaninya apa adik-adik? Tadi yang nggak bertumbuh artinya apa? Mati. Nah, jadi kalau kita rohaninya tidak bertumbuh artinya rohaninya mati. Mau nggak mati adik-adik rohaninya? Nggak mau ya? Nah, jadi kita juga harus bertumbuh. Apa sih bertumbuh rohani itu? Ada yang tahu nggak? Coba ada yang tahu nggak? Nah, sebelum Kak Monik bahas lebih jauh lagi, kita buka dulu yuk Alkitab kita. Dari Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Yuk kita buka. Kak Monik bacain ya adik-adik, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu.
Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Nah itu tadi ya, bertumbuh secara rohani nih kita ada di Kolose 3 nih. Coba adik-adik fokus di ayatnya yang ke 10. Mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Artinya apa? Kalau bertumbuh rohani artinya kita sudah menanggalkan manusia kita yang lama. Kalau kita menanggalkan manusia yang lama, kita mengenakan manusia yang baru. Artinya apa? Kita berubah. Yang tadinya ngapain aja adik-adik? Marah, geram, jahat, fitnah. Dari mulutnya keluar kata-kata kotor, kebun binatang semuanya. Artinya itu udah nggak boleh kan, udah harus ditinggalkan. Nah artinya kita semakin hari kita semakin bertumbuh rohani, artinya kita semakin serupa, segambar dengan Kristus. Kenapa kita harus bertumbuh adik-adik? Yang pertama jelas ya, kalau kita nggak bertumbuh artinya kita mati. Mau nggak jadi yang mati? Yang kalau misalnya kita punya adik, terus adik kita kecil terus nggak besar-besar. Mungkin setahun, 2 tahun lucu. Tapi coba adik-adik bayangkan 10 tahun dia masih kayak gitu. Masih ngompol, terus makannya masih bubur. Mau gak adik-adik punya adik yang kayak gitu? Gak bertumbuh segitu-segitu aja, kecil terus. Gak bisa diajak ngobrol, gak bisa diajak main. Mau gak adik-adik? Pasti gak mau ya. Maunya kita bertumbuh secara normal. Bisa melakukan hal-hal yang seharusnya sesuai dengan umurnya. Nah begitu juga dengan rohani kita. Semakin kita bertumbuh, semakin serupa kita dengan Kristus. Nah, kenapa kita harus bertumbuh? Untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang Allah. Juga kita semakin mengenal Kristus, semakin serupa dengan Kristus. Yang pasti yang tadi kamu udah katakan, hidup kita berubah. Apa sih ciri-cirinya orang yang bertumbuh? Kalau kayak tadi tanaman, ciri-cirinya bertumbuh apa? Tanaman itu berarti tambah tinggi, berbuah, semakin besar. Kalau misalnya kita manusia ciri-cirinya bertumbuh apa? Hampir mirip sama tanaman ya. Kita tambah tinggi, kita semakin bijaksana, kita semakin punya pengetahuan yang banyak, yang baik, kita bertindak semakin bagus, terus kita juga bisa semakin kuat, badannya semakin besar, ya kan? Semakin bisa nih ngangkat barang-barang yang berat-berat, yang besar-besar gitu. Itu tandanya kita bertumbuh. Nah, kalau bertumbuh secara rohani ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang pertama, hidupnya diubahkan. Udah nggak ada lagi tuh yang tadi marah-marah, kerjaannya marah-marah, atau yang senangnya melakukan kejahatan, memfitnah orang lain, terus ngata-ngatain orang lain, marah-marah, terus ngambek-ngambek, membangkang, terus menghina teman-temannya gitu. Itu melawan orang tua, itu udah nggak ada lagi ya, karena hidup kita sudah diubahkan. Terus juga apa adik-adik yang kedua? Tidak lagi menuruti keinginan daging. Yang tadinya maunya males-malesan, ya kan? Kalau bangun pagi-pagi maunya tidur lagi sampai siang. Terus maunya apa keinginan daging? Maunya nggak mau ikut kega, maunya main game aja, maunya nonton aja. Nah itu namanya menuruti keinginan daging. Maunya ngapain? Nyontek. Gak usah belajar, nyontek aja. Nah itu namanya mengikuti keinginan daging. Maunya yang gampang-gampang aja, yang gak sesuai sama maunya Tuhan. Nah itu gak boleh lagi adik-adik kalau kita bertumbuh secara rohani. Artinya kita harus tinggalin semua itu, gak boleh lagi ikut keinginan daging, tapi kita harus mengikuti keinginan Tuhan. Karena kita ini sepenuhnya milik Tuhan gitu. Nah karena apa adik-adik? Kita sudah menanggalkan kehidupan kita yang lama. Manusia kita yang lama nih sudah mati. Sudah ditanggalkan. Kalau udah mati harus diapain? Dikubur. Udah dikubur nggak boleh digali lagi adik-adik. Kita harus hidup manusia yang baru gitu. Lalu apalagi adik-adik? Di sini siapa yang mau bertumbuh? Mau ya bertumbuh atau maunya kecil-kecil terus aja? Pasti nggak mau ya. Kita aja mau tinggi besar. Masa rohani kita mau segitu-segitu aja? Pasti enggak ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa bertumbuh adik-adik? Coba
kita buka lagi Alkitab kita dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita baca bareng-bareng lagi ya. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ini adik-adik, caranya bertumbuh. Kita harus mempersembahkan tubuh kita. Apa nih maksudnya mempersembahkan tubuh kita, adik-adik? Ada yang tahu nggak? Apa maksudnya tubuh kita masukin ke dalam kotak persembahan, ke dalam kantong persembahan? Nggak bisa ya adik-adik, nggak muat. Badan kita udah sebesar ini. Kalau masuk ke kotak persembahannya rusak. Jadi bukan itu maksudnya, bukan itu. Artinya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup itu. Artinya kita hidup sesuai dengan kemauan Tuhan. Kita hidup berkenan, kita hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Kita melayani Tuhan, kita melayani juga sesama kita seperti kita melayani Tuhan gitu. Itu namanya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus baca firman Tuhan setiap hari, kita harus berdoa setiap hari. Itu artinya kita mempersembahkan hidup kita. Nah, kayaknya sulit ya adik-adik untuk mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita untuk hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Allah. Kayaknya sulit nggak adik-adik? Sulit kalau kita lakukan sendirian. Nah, makanya kan kita dikasih nih, ada Alkitab nih sebagai buku panduan kita, sebagai firman Tuhan. Kita baca setiap hari supaya kita kuat. Kita juga harus berdoa setiap hari. Kita butuh datang sama Tuhan setiap pagi, setiap malam. Kita harus berdoa, kita harus saat teduh. Jangan lupa ya adik-adik, kita harus saat teduh. Kita harus mendekatkan diri kita sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan, tahu apa yang Tuhan mau. Juga supaya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Kalau udah Tuhan yang pegang kendali, pasti kita dikasih kekuatan supaya kita bisa mempersembahkan hidup kita seluruhnya untuk Tuhan. Nah, sama seperti tubuh jasmani kita, adik-adik kalau misalnya lapar, adik-adik ngapain? Pasti adik-adik makan ya. Kalau kita mau tumbuh besar, mau tumbuh sehat, kita harus ngapain? Dikasih makan. Kalau nggak apa? Sakit mah adik-adik. Sakit perut. Nah, gitu juga sama tubuh rohani kita. Kalau kita nggak kasih makan, ya nggak bakalan bisa bertumbuh adik-adik. Makanya kita harus kasih makan tubuh rohani kita. Caranya gimana? Roh kita nih harus kita kasih makan, gimana caranya? Itu tadi yang kamu udah sebutin. Kita harus saat teduh, baca firman Tuhannya. Kita harus khususkan waktu untuk kita persembahkan sama Tuhan. Kita harus punya hubungan yang karib, yang dekat sama Tuhan. Kita harus punya waktu setiap hari untuk ngobrol, untuk cerita sama Tuhan, dengerin suara Tuhan. Tuhan maunya apa sih dalam hidup kita? Nah, kalau kita udah ngelakuin itu, kita udah kasih makan tubuh rohani kita, supaya tubuh rohani kita kenyang. Kalau dia kenyang, pasti dia bakalan bertumbuh gitu adik-adik. Siapa di sini yang mau bertumbuh? Pasti semuanya mau bertumbuh ya. Jadi coba kamu nih recap nih. Gimana caranya supaya kita bisa bertumbuh adik-adik? Itu tadi ya, kita harus hidup sesuai dengan maunya Tuhan, mempersembahkan tubuh kita. Caranya supaya kita bisa bertumbuh, kita harus hubungan yang karib, hubungan yang dekat sama Tuhan. Kita harus baca firman Tuhan, kita harus saat teduh. Nah, kalau kita udah melakukan itu, pasti kita akan bertumbuh. Nah, sama kayak tumbuhan, kalau disiram, dikasih pupuk, pasti bertumbuh. Begitu juga sama roh kita. Kalau kita baca firman Tuhan, kita berdoa, kita hubungan yang karib sama Tuhan, pasti rohani kita juga akan bertumbuh. Siap adik-adik untuk melakukan itu? Yang siap boleh angkat tangannya. Nah, yang udah siap, Kak Monik mau kasih ayat hafalannya dulu nih. Coba dibuka Roma 12 ayat 1. Tadi kita udah baca juga. Kita baca lagi, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang
sejati ya, yang siap adik-adik untuk bertumbuh. Kita siapkan hati kita, kita lipat tangan kita. Jangan lupa ya, ayat hafalannya dihafalin. Nanti orang tuanya, kakak-kakaknya juga di komsel, nanti boleh di tes adik-adiknya udah hafal atau belum, oke? Nah, yuk kita lipat tangan, kita ambil sikap yang terbaik. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau minta sama Tuhan supaya Tuhan kasih kekuatan kita untuk kita bisa bertumbuh. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan untuk setiap kami. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu lagi Tuhan, kami boleh tahu ya Tuhan, kami boleh bertumbuh ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu ini boleh kami, bukan hanya kami dengarkan Tuhan, tapi boleh kami lakukan juga di dalam kehidupan kami Tuhan, supaya firman ini boleh bertumbuh, berbuah lebat, berakar kuat di dalam hidup kami ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga mau minta ya Bapa kekuatan untuk setiap kami, supaya kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, supaya hidup kami boleh menjadi persembahan yang hidup, tubuh kami boleh menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, supaya apa yang kami lakukan semuanya itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Juga kami berdoa ya Bapa supaya roh kami ya Bapa juga bisa bertumbuh menjadi tubuh rohani yang kuat, yang sehat, yang bisa bertumbuh, yang bisa berbuah banyak untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Yuk adik-adik kita angkat tangan kita mau menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan perlindungan dari Roh Kudus yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yuk adik-adik, selamat hari Minggu. Kita harus lakukan yang dari firman Tuhan yang udah kita dengarkan. Kita bertumbuh terus, kita berakar kuat, dan kita berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu lagi di minggu depan. Kega Warrior, let's go!